Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Lugatna ku Sunda anuban ka para ulama Sunda supaya nyebar bahasa Sunda dipelihara bahasana salah kadarnya dengan bahasa Indonesia. Wa an Aisyah sareng ti Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu muga ridho Allah anha. Aisyah. Annahu sanyana ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanyana ahla bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dabahu syatan. Eta menyembelih ahlu bait Rasulillah sallallahu satan ane hiji sat kambing. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ngadawu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya minha, naon perkara anu nyesa perkara minatina tasya. Qolat ma baqiya minha illa katibuha. Ma baqiya tenyesa dengan tun minha tina eta sat, artinya menurut Ummul Mukminin Aisyah. Illa katibuha, kecuali kajabi katibna eta sat, katib teh tulang pundukna eta sat. Qala ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baqiya kuluha, nyesa sakabehna itu sat, guero katibiha, selain katibna eta sat, tulang pundakna eta sat. Rawahu Tirmidzi, ngariwayatkeun kana hadis Al-Imam At-Tirmidzi. Waqala sareng ngadawuh Al-Imam At-Tirmidzi, hadisun sahihun, ari hadis eta hadis sahih, artinya tinggi derajat hadis. Wa ma'na wari manai hadis tasaddaqu biha, kudu bersedekah, sedekahnya aranjeun, kudu sedekah aranjeun, kudu sedekah aranjeun, biha alawan ieu sat. Lamun biha jadi ta'addi fi ba'tadiya, kudu nyodokokeun narajeun kana ieu sat. Jadi tasaddaqa
bersedekah, tapi lamun make biha kudu nyodokokeun anjeun kana jadi ta'diyah guba. Illa katibaha, kecuali katibna pundakna tulang pundukna eta sah. Faqala, maka ngadau Nabi sallallahu alaihi baqiyat lana, tetap nyisa lana bagi orang saraya keluar salafil akhirati di akhirat. Baqiyat nyisa itu naon, tetap itu naon, nyisa sat lana bikeun urang saraya fil akhirati di akhirat illa katifaha, kecuali pundukna itu sah. Oh. Jadi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih saat kambing. Semuanya diinfakkan, disedekahkan. Tidak ada sisa, kecuali tulang pundak. Sehingga Rasulullah menanyakan kebalik, apa sisa dari zat? Ada sisa dari zat? Kata Aisyah, menurut Aisyah tidak ada sisanya ya Rasulullah, kecuali katibnya. Kata Nabi yang nyisa itu semuanya ada. Artinya yang dikeluarkan, yang diinfakkan, yang disedekahkan itu harta yang disedekahkan tetap ada. Tapi katib tidak ada. Karena katib tidak disedekahkan. Ya artinya saat itu akan jadi saat di mana artinya nanti di akhirat. Baqiyat tetap itu saat ada bagi orang sehari, bagi kita di akhirat, kecuali kita para rakyat ya katib tidak disedekahkan. Jadi pahalanya, kesempurnaan yang dimakan oleh orang tetap akan kembali. Syarat jelas di akhirat orang akan menerima zat yang diinfakkan, disedekahkan secara sempurna, kecuali yang tidak diinfakkan tidak kembali. Itu sedekah. Jangan nira habis uang disedekahkan, bukan habis. Sedekah itu uang itu tetap ada. Cuman uang jadi apa? Saat kambing itu jadi bentuk apa nanti? Itu keutamaan sedekah. Wa an Asma'a binti Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhuma qalat, saranti Asma binti Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu qalat nadawu Asma qalali ngadauli ka kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW latuki tadi karena kayak hitobahna perempuan latuki fayuka, janganlah menahan rezeki kamu, janganlah menyimpan rezeki kamu.
Tidak artinya tidak mau menginfak, mengeluarkan, mensedekah. Timunrir dicari sifat, dicari terus tabung. Kata Nabi, la tuki, janganlah menyimpan kamu rezeki, terus disimpan rezeki. Nah, gitu. Payu kalik, maka diputuskan rezeki kepadamu. Maka diberikan ke rezeki kanya sadhan ditenen, tapi lamun terus golang terus keluar hasil rezeki keluarkan rezeki terus jalan ngalir rezeki terus ngalir rezeki karena disimpan tidak ditahan Allah. Tuh itu ajian Islam bila mana ingin barokah rezeki bertambah datang terus berdatangan rezeki harus dikorbankan rezeki, dimanfaatkan rezeki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mah disimpan ditahan kan Allah menahan sehingga memberikan kebahagiaan. Nah ini ajian Islam lain seperti ajian siluman. Ajian siluman jadi harus kikir, harus kikir. Yang cek selama tong loba merek, kudu hese merek, hese mikeun, kudu loba nahan. Tuh gitu ya. Misalnya suami dermawan, istri dermawan, ya maka harus kebersamaan. Suami istri kebersamaan, menerima asuhan agama, bersama. Ada kekompakan. Kalimatnya satu kalimat, satu gerakan. Bila mana bisa sama-sama menerima asuhan agama. Tuh ini di rumah tangga itu. Perpecahan timbul. Ada kesepakatan. Jadi jauh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus siap menerima asuhan dan nanti asihan. Harus ada pengasih. Syarat pengasih harus ada ilmu harus berilmu, ilmu harus beramal, amal harus berikhlas, harus ada sifat khauf, rasa takut semua. Saya harus berilmu. Yang sembarangan cari orang pengasuh, yang sembarangan cari. Harus jeli. Jangan salah. Apalagi di akhir zaman sekarang banyak ada Rasulullah SAW. Pembawa agama, penggerak agama, itu karena Nabi. Jangan mitnah. Banyak penggerak agama, tapi Dajjal itu pendusta.
penipu. Kaya. Maka akhirnya fitnah amya muncul, buta, tuli, soma. Jadi tuna tidak merasa bodoh. Akhirnya tolol. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tolol. Tidak punya ilmu, tidak punya pengertian, tidak punya pemahaman, tidak ngerti, tapi tidak merasa diri tidak ngerti. Itu artinya tolol. Di akhir zaman itu akan muncul. Maka harus hati-hati ya. Untunglah. Maka di mana dia tidak di kinayah memang jelas. Jadi alhamdulillah hadirin ada hidayah taufik hadir di Darul Muwahhidin. Insyaallah kalianlah yang bakal menang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Latuki payu kalaik sedikit kata kalimat singkat, sangat singkat tapi padat. Oh jadi ngerti. Hasyatani jangan seterusnya disimpan. Boleh menyimpan, mabung boleh, tapi jangan seperti kikir, nabung kikir. Sama sekali tidak diimpakkan. Itu kikir. Hasil dagang, hasil kerja, hasil itu. Jadi Islam bila mana hasil rezeki itu diimpakkan, dikeluarkan, disedekahkan, itu berarti di akhirat simpan akhirat, di dunia bertambah. Tiba-tiba ada rezeki yang tidak duga-duga. Wa fi riwayatin amfiki. Ternyata di Nigeria amfi kata kalimat amfiki. Lain latuki amfiki. Kun nggak impak harus kun nggak impakin aja. Amin fahi sama nama. Kun nggak impakin aja. Sama amin dihi sama. Iya. Kata Nabi ti infaki. Asma. Impaklah kamu. Kadang-kadang kalimatnya infaki sama. Amin dihi wala tuhsi payusillahu alaihi. Ulah banyak menghitung. Menghitung. Diimpakkan, dihitung. Kalau bisa. Ini impak enggak jadi karena perhitungan. Impak kemarin sudah, sekarang sudah. Kalau ada infak, la tusi, jangan banyak itu. Payusillahu maka menghitung Allah alaikan kelamun anjen. Bila mana kamu banyak menghitung, mohon ya Allah kan kami kemarin sudah memberi. Tapi bila mana orang murahan, dermawan, senang, suka hati, bila mana punya rezeki bagi-bagi. Hasil tani bagi-bagi, hasil dagang bagi-bagi. Setiap misalnya pertahunan, waktu hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, ada siap. Wah, senang. Bah, itu akan bertambah-tambah di sini, tambah-tambah barokah. Wala tusi payusillahu alaihi. Ya ajian Islam. Lamun ajian sulaman. Kamu hayo terus cek suami teh. Cek suami, ibu terus bagi-bagi. Kalau cek ayah istri, ayah terus bagi-bagi.
Nah, gitu ya ajian dari di mana itu? Ajian Islam mah, alhamdulillah. Ibu tidak disuruh suami mengerti hasil usaha dibagi-bagi, alhamdulillah. Cek ayeuna istrinya, alhamdulillah suami aku mah hasil usaha, hasil dagang, hasil tani teh ingat selalu memberikan hasil pada orang yang butuh. Alhamdulillah. Itu ujian Islam. Jangan marah, harus didukung, baik suami harus didukung oleh istri, baik istri harus didukung oleh suami. Ini kebersamaan, kebersatuan di jero rumah, dalam rumah tangga. Ya, itu mal barokah. Wala tu'i fayu'illahu alaih. Wala tu'i, ulah menahan rezeki anjeun, kamu ulah menahan rezeki anjeun. Fayu'illahu, maka menahan rezeki Allah aliki anjeun tuh. La tu'i. Jadi kudulah senang ya, hayang geura isuk, hayang geura bagi-bagi, hayang geura bagi, tai ciri bakal banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fahim. Kata wala tu'i, dan jangan kamu menahan rezeki. Fayu'illahu, maka menahan rezeki Allah kepada kamu. Tuh, jadi ajian Islam itu. Jadi harus senang bagi-bagi rezeki. Silahkan ngaji, ibadah, usaha untuk bekal ngaji, bekal ibadah, dan memberi bekal kepada orang ngaji dan ibadah. Bagaimana? Apalagi ulama, ustad-ustad di kampung-kampung itu perlu ngajar anak-anak, ngajar ayana orang tua, ibu-ibu, rutinan. Dan bisa mah usaha kumaha, teu usaha kumaha bingung. Oh, gotong royong ahli kampung. Itu aya rezeki anu dawam, anu dibiasakan kumpul-kumpul rezeki sekampung untuk ustad supaya ngajar anak-anak kampung itu tetap istiqomah. Itu surga, itu bakal berkah kampung itu. Ulah pura-pura tanya segala anakna insuna ngaji di ustad, temikirkan keperluan ustad. Islam teh di mana majunya Islam? Maju Islam bila mana kebersamaan. Batakul ngaji, setiap kampung ngaji, ustadz dan ngaji, beri bantu. Secara gotong royong, sarana dengan gotong royong mudah. Keperluan ustadz, keperluan sehari-hari, keperluan bulanan, keperluan tahunan, itu orang, nama orang mah pasti ada keperluan, ada hajat. Maka bantulah hajat ustadz, ada guru, ada ajingan, hajat kiai di kampung-kampung, di desa dengan sekampung dan sedesa. Kebersamaan kiai bersama. Iba sakampung kiai dua, beda-beda. Seolah paimbaran teh dua. Kiai anu. Bila mana kiai anu imam teu datang si kiai di sebulan. Lantaran imam si anu, gimana sebulan datang, komat lagi dua kompak. Rusak ya agama. Ajingan dari sakampung teh ya dua, kudu alhamdulillah. Datang ajingan teh masa alhamdulillah, ajingan teh alhamdulillah. Jadi ke masa segala tahlilan kusipulan, ngurebkeun kusipulan, akad nikah kusipulan, nanyaan kusipulan, capek. Hai kitu mah dua ajengan, tilu ajengan. Sipulan tuh, hari tuh sipulan tuh. Iya mah kumaha? Segala kudu sorangan. Jadi
Iya, mata guru ilmu ama ikhlas. Jadi lain boga ilmu dan lain untuk kepentingan pribadi, kepentingan rumah tangga, agama. Jangan seperti itu. Kacau, pecah. Nah itu sabab di hatena ya gorod tujuan hawa nafsu. Mata kurang ngaraji sih bener. Sing luas ilmu, sing luas hati. Luas ilmu, telus hati gagal. Mau bisa luas hati di mana teluas ilmu. Mau bisa manfaat ilmu di mana telus hati, artinya tersuci hati. Rodail hati harus dihilang. Kotoran, kekeruan hati harus hilang. Maka harus dekat dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu asuhan itu penting. Karena tanpa asuhan segera gagal. Pilihan gagal. Ekonomi gagal, segera gagal, lantar jauh dengan asuhan. Bila mana kiai, di mana ayat calon lu buat duit dekat dengan dia. Rapat. Hati akhirnya diikat. Sama-sama jadi penjilat. Cilaka dunia akhirat. Karena hati rodail hati. Keruh hati. Daya sifat-sifat kesofaan di dalam hati. Kesucian hati. Rusak. Negara bisa rusak. Karena kiai. Karena ajengan. Karena ulama. Maka harus hati-hatilah ulama. Saya bicara seperti ini. Waktunya. Harus bisa. Kedamaian ulama antar ulama. Tutuplah. Jangan seperti yang terjadi di masa kini. Hari-hari ini. Mendebatkan nasab. Perebutan nasab. Apa-apaan itu. Sudah cukup. Jangan dilanjutkan. Tutup. Jangan memperdebatkan. Akhirnya guru besar, ulama besar, Syekh Alawi itu ulama besar. Jangan-jangan soal nasabna keulamaan, kewalian anak. Tobatlah. Dua pihak harus ada pernyataan. Minta maaf. Jangan dilanjutkan masalah itu. Mau bisa. Karena seperti saya bukan Anda, saya anak kecil saya. Bukan Anda. Hanya Anda anak kecil dibanding dengan para ulama-ulama yang dahulu. Anak kecil. Awam termasuk awam. Tidak layak, tidak pantas melangkahi ulama-ulama terdahulu. Harus malu, harus ada sidqul niyah. Harus ada tawadu, harus ada haya. Harus ada sakha. Harus ada ilmu, harus ada amanat. Ya amanat. Rasulullah kabir. Hari ini bicara itu orang kabir, orang tua. Depankan orang tua. Orang tua tidak mengoreksi soal nasab Alawi. Tidak. Kenapa? Masa kini orang seperti saya, seorang seperti Anda, anak kecil, anak awam, gitu. Harus mengakui diri. Harus mengakui. Cuman seberapa ilmu kita itu. Tidak layak, tidak pantas memperdebatkan soal nasab Alawi. Alawi itu ulama, lagi nyambung nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan wali aulia tis'ah, insya Allah. Menurut jangan pakai kelebih-lebihan. Tes DNA. Jangan. Kelebihan itu. Bukalah, carilah. Ya.
cukup menurut catatan orang tua gini cukup. Apalagi dan impian misalnya itu lebih jelas itu impian, karena impian itu juz'un min wahyi, sebagian dari wahyu. Nah, sedikit dikupas, setiap pengajian ini dikupas masalah itu. Bila mana benar itu bukan misalnya, bukan misalnya, palsu misalnya, aib. Perkara aib harus ditutupi, keaib orang lain harus ditutupi, jangan dibuka-buka. Itu berlawanan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus menutupi aib orang lain. Itu. Ya jika benar. Dan besar kemungkinan adalah itu bersambung nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mutabakun wang faqih bila al muhmalah, kalawan make ha al muhmalat anu teu ditikan. Bila mana al mujamah ngerti santri, bilha il mujamah artinya kok imfahi, jadi imfahi ha mumalana wa huwa ari imfahi bimana amfiki, sama imfahi teh manana amfiki, impaklah kamu asma. Wa kadzalika demikian indahi, lapat indahi artinya indahi manana amfiki, manana apa antihi, amindahi atau antihi impahi indahi amdihi, jadi manana sama hasilnya harus impak. Impak itu terus impak oleh Rasulullah SAW dianjurkan. Impak itu harus diutamakan di rumah tangga, di tetangga, di warga, di desa, di negara. Impak hidup orang-orang fukor, orang masakin, orang-orang yatama, dengan impak itu jadi hidup, memudahkan urusan-urusan. Insya Allah jadi dunia ini, negara ini, bila mana orang-orangnya seperti itu, dunia itu terhalang dari segala wabak, balahi. Mudah-mudahan hari ini jamaah Simkuring diberi hidayah dan taufik, orang punya rezeki dan orang senang bagi-bagi rezeki. Nah, sebetulnya panjang.